حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Kita dengarkan dulu sambutan dari tamu kita, subhanallah, ini dari jauh, Ketua DMI Wilayah Jakarta Pusat, yang sama-sama kita hormati dan mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Sawaluddin. Kepada beliau kami silakan. Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jabalil qahar al-azizul ghafar khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-abhar, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan penceramah kita Bapak Dr. Haji Agus Setiawan LCMA. Mudah-mudahan dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan muliakan sahabat saya Ibu Haja Israyani MP. Beliau salah satu anggota DPRD DKI fraksi PKS, dan beliau juga salah satu pengurus Dewan Masjid Indonesia Jakarta Pusat, yang memang saya rebut. Alhamdulillah beliau dapat hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disehatkan jasmani oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan nilai-nilai undang-undang, aturan-aturan yang berpihak kepada umat Islam. Ini alhamdulillah Pak Kiai ini, beliau ini di Komisi Anggaran ini yang memperjuangkan BOTI. Mungkin tahu BOTI kan ya, BOTI, insentif marbot, insentif imam, dan sekarang insentif guru ngaji, di mana beliau salah satu yang dapat memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh Dewan Masjid Indonesia Provinsi dan juga sampai ke nanti. Dan setiap aspirasi yang kita sampaikan kepada teman-teman, khususnya teman-teman kita di fraksi PKS, dan betul bahwasanya beliau ini adalah yang bisa bekerja dan mau bekerja, yang bisa perjuangkan, karena aspirasi ini ketika tidak ada usulan dari Dewan Masjid maka tidak dapat disampaikan. Maka salah satu aspirasi yang kita sampaikan adalah para anggota Dewan, khususnya anggota DPRD DKI Provinsi DKI Jakarta di fraksi PKS, yaitu Ibu Haja Israyani. Dia ini hanya menyampaikan dia punya program Malam Umrah pertama kali, program insentif marbot, program imam, program guru ngaji, dan bahkan yang kita perjuangkan lagi nanti aspirasi ini sesuai dengan urusan beliau juga, kita ingin perjuangkan bagaimana ada guru ngaji di majelis taklim yang harus kita sampaikan, yang bisa diakomodir, bisa sama halnya mendapatkan bantuan insentif dari APBD DKI Provinsi DKI Jakarta. Kita tetap berjuang sebagai anggota Dewan Masjid Indonesia Jakarta Pusat, karena memang kita ini hanyalah sebagai pengabdi
untuk umat. Ketika kita menjadi hamba Allah sebagai pengabdi umat di masjid, di mushola, majelis, maka kita gunakan sebaik-baiknya jabatan yang kita miliki. Apalagi saya sebagai ketua DPD Jakarta Pusat selalu kita rapat dan bahkan kemarin kita habis rapat di Tegal, di Guci, dan masukan-masukan dari cabang semua dari pengurus kota dan kita akomodir dan kita sampaikan kepada di provinsi DKI Jakarta untuk dilanjutkan disampaikan pada anggota DPRD DKI Jakarta yang dalam hal ini adalah Ibu Aja Israyani sebagai sahabat saya dan juga pengurus DKI Jakarta Pusat juga. Alhamdulillah Pak. Jadi pengurus DKI yang ada anggota dewan cuma DKI Jakarta Pusat doang, di wilayah kota lain nggak ada. Makanya kita akomodir, kita minta supaya adalah anggota DPRD yang bisa jadi anggota dan pengurus DKI Jakarta Pusat. Alhamdulillah beliau ini kemana-mana jalan terus. Beliau kesini jalan, ke Masnal itu jalan, kita ada kegiatan-kegiatan, pertemuan-pertemuan baik dengan Mabor, Lima, guru ngaji, alhamdulillah. Dan saya hormati segenap ketua dan pengurus DKI Masjid Al-Furqan yang saya bisa sebutkan satu persatu namanya dan insyaallah mulai bisa takzim dan hormat saya kepada bapak para kiai sekalian. Dan saya hormati ketua cabang di Kecamatan Kemayoran, sahabat saya Bapak Muhammad Subratu hadir juga. Dan saya hormati para kiai, para ulama, para asatidz, asatidzah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ulama, para habaib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segenap jamaah Masjid Al-Furqan dan sekalian yang saya hormati. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pagi hari yang sangat cerah dan bahagia ini kita dapat berkumpul berjamaah dan merangkap masalah ibadah wajib kita yang Allah perintahkan kepada kita sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah mudah-mudahan kumpulnya kita, hadirnya kita, turunnya rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, salam kita sampaikan, kita sanjungkan kepada manusia agung yang diagungkan oleh yang Maha Agung, manusia mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita yang hadir pada hari ini mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Furqan yang beri kesempatan pada suatu sambutan. Saya juga berlama-lama. Ini merupakan satu kebahagiaan buat saya, Pak Kiai, para ustaz. Saya dapat berjamaah di Masjid Al-Furqan karena memang ketika kita berjamaah pagi hari yang sangat susah banget. Jangankan kita masih berjamaah, bangun tidurnya kita susah Pak, ya kan? Saking kuatnya setan sama kita. Kalau kita nggak punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, udah dipanggil kita nggak bangun-bangun juga. Kuping telinga bangun pasti yang diberi korban kita. Ini alhamdulillah bukti bahwasanya kesetiaan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya merasa berbahagia bahwa saya dapat hadir untuk bisa berjamaah pada bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Furqan ini. Dan mungkin bukan cuma di Masjid Al-Furqan saja, saya keliling di Cempaka Putih, di Tanah Abang, di Gambir, sampai 8 kecamatan. Saya keliling untuk dapat melaksanakan ibadah berjamaah bersama bapak-bapak ibu sekalian. Dan inilah kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita bisa berkumpul. Kapan lagi kita bisa berkumpul pada saudara kita yang seiman, yang seakidah. Mudah-mudahan ketika kita kumpul di Masjid Al-Furqan nanti ini, dan insya Allah nanti kita di surga pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan sekali terima kasih kepada Pak Kiai, para ustaz yang bisa mengundang saya untuk bisa hadir pada pagi hari ini. Dan saya himbau kepada ketua cabang, ketua ranting, dan segenap pengurus masjid yang ada di Kecamatan Kemayoran, jangan segan-segan mengundang saya untuk bisa hadir di jamaah. Dan ada hari di sini ada ketua ranting, insya Allah ketika kami diundang dan waktunya tidak menentu, insya Allah saya bisa hadir untuk di hadapan para jamaah
khususnya di cabang Bayar ini. Sekali lagi saya coba terima kasih wabil khusus sahabat saya, baik saya, Ibu Haja Israel bisa hadir berjamaah bersama kita sekalian. Dan kita butuh anggota yang kita dirikai dan juga calon anggota legislatif yang memang mereka beriman kepada Allah. Jangan sampai kita ketika kita memilih 2024 ini kan ini sedang panas-panasnya sekarang ini kan politik kita ini kan ada fitnahan, ada kuliah, caci maki, dan umat Islam tidak pernah seperti itu memfitnah, mencaci maki, membuli. Apalagi kita dalam memilih pemimpin kita harus pakai kacamata batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kacamata kita yang terangnya bagaimana kita memilih. Jangan sampai dalam uang 100.000 lalu kita salah pilih lagi. Ini jangan sampai terjadi kepada kita sekalian dan kita jadikan sebagai pengalaman kita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dan insya Allah kita akan memilih ketika kita punya hati nurani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memilihlah pemimpin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah kepada umat Islam dan rakyat Indonesia. Saya rasa itu serta saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Andas Haji Syamaluddin, Pak MI Jakarta Pusat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar sebelum kita bersama semuanya pengen dengerin mauzah dari Dr. Agus Setiawan, tapi kita kasih dulu kesempatan kepada Ibu Haja Isriani DPRD dari fraksi PKS. Jika berkenan, silakan Ibu untuk memberikan sambutannya lewat santun. Maaf ini nggak kelihatan dari Bambang. Maaf, Ketua DPI Cabang Kemayoran Bapak Haji Bambang Suboto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat Allah, kasih sayang dan karunia Allah pada hari ini, di subuh yang barokah ini, di Jumat yang mulia ini, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok pemimpin teladan sepanjang zaman, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan salam hormat yang sama-sama kita muliakan hadir bersama kita guru kami Dr. Haji Agus Setiawan LCMA, semoga sehat selalu, Ustaz serta keluarga. Sudah lama nggak ketemu secara fisik ya. Alhamdulillah, yang sama-sama kita juga hormati dan kita muliakan bersama kita Ketua DPI Jakarta Pusat Bapak Kiai Syamaluddin, serta seluruh jajaran yang bisa hadir pada hari ini. Para ketua DPI, alhamdulillah hari ini ada juga dari Ketua DPI Kecamatan Kemayoran Pak Ustaz Haji Bambang,
Sehat selalu Pak Kiai, Pak Ustadz dan semuanya. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Hari ini hadir juga bersama kita Ustadz Amin Karim, TNI Ranting Sumerbatu. Semoga sehat selalu. Kemudian hadir juga bersama kita tentunya Dewan Masjid DKM Al-Masjid Al-Qur'an dan seluruh jajarannya, tokoh masyarakat kita Ustadz Hadi. Alhamdulillah, para jamaah, para tokoh masyarakat, sesepuh alim ulama, ustazah, para hadirin yang hadir pada hari ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, sekali lagi ini suatu keberkahan buat kami. Alhamdulillah bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi program kita di DNI ya Pak Kiai ya, untuk bersilaturahmi menghidupkan subuh berjamaah di seluruh masjid tentunya di DKI Jakarta, wabil khusus di Jakarta Pusat. Perkenalkan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Salahuddin, nama saya Israyani, mungkin masih ada banyak yang belum kenal, yang mau izin untuk kita berkenalan. Saya tinggalnya tidak jauh dari sini, seberang dari sini yaitu Cempaka Putih, tetapi masih wilayah Jakarta Pusat. Alhamdulillah atas takdir Allah, saya ditakdirkan untuk menggantikan pergantian antar waktu dari almarhum Allahyarham Bapak Haji Dhani Anwar yang betulan rahmatullah beberapa waktu yang lalu, hampir lebih kurang 2 waktu ya saya. Ya, beliau pada masa itu memang kita sedang terpuruk ya dalam kondisi kita pandemi COVID, dan mudah-mudahan yang berpulang rahmatullah diberi pada saat pandemi COVID diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat di surga Allah, karena memang situasi memang sangat mencekam. Dan mudah-mudahan pada hari ini, saat ini kita semua bisa kembali kehidupan normal ya, kita menggosok satu kehidupan dengan semangat mengembalikan pemulihan ekonomi, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Para jamaah yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pertemuan kita ini bukan yang pertama, tetapi menjadi sarana kita untuk senantiasa berkomunikasi terkait dengan amanah yang diberikan kepada saya. Saya mohon sekali untuk dukungan daripada Ustaz-Ustazah, para tokoh masyarakat kami, para alim ulama dan para jamaah tentunya yang kami muliakan. Karena tentunya sebagai wakil ayat ini satu amanah yang cukup berat. Semoga saya juga didoakan selalu agar bisa istiqomah. Terkait tadi yang disampaikan bahwa insya Allah ya, kita terdepan, fraksi PKS dalam hal ini terdepan untuk memperjuangkan keumatan. Mohon dukungannya, karena memang masih banyak yang harus kita perjuangkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Sawal bahwa sudah diberikan sejumlah 143,2 miliar untuk dana bantuan operasional tempat ibadah. Tidak saja masjid, azas keadilan harus kita terapkan, tapi gereja, villa semua diberikan. Ya, jadi insya Allah kita akan tetap komitmen. Kemudian selain itu juga pemberian dana bantuan bagi pelajar ya, masjid maupun musola. Ada 3.300 masjid dan sekitar 2.000 musola. Ya, tetapi juga selanjutnya kita memperjuangkan insentif bagi guru ngaji. Nah, sampai saat ini juga banyak sekali aspirasi datang dari banyak kalangan dan masyarakat tentunya untuk memperjuangkan para guru majlis taklim kita agar juga mendapatkan insentif yang mana memang luar biasa. Tidak pernah kenal lelah para guru majlis taklim kita, ustaz-ustazah kita ya, berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa memberikan apresiasi dalam bentuk uang. Tetapi jika pendapatan asli daerah, dana transfer dan segalanya bisa memenuhi, insya Allah akan kita perjuangkan. Mohon doanya dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Karena masih banyak lagi guru ngaji kita aja masih belum semuanya. Belum lagi nanti masuk nanti perjuangan kita untuk para guru ngaji atau majelis taklim kita. Dan kemarin juga kita Pak Kiai bahwa musola-musola juga minta targetnya dinaikkan umroh. Mudah-mudahan ini juga bisa terrealisasi, karena ini adalah program prioritas Pemprov DKI Jakarta di zaman Bapak Gubernur Anies Baswedan
berbeda, dan mudah-mudahan segala sesuatu program yang baik bisa diteruskan insya Allah. Mohon doa dan dukungan untuk semuanya, para alim ulama kami, para guru kami, ya, para ustaz-ustazah dan para jamaah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga sampai saya katakan tadi ini bukan pertemuan pertama, mudah-mudahan menjadi energi buat kami untuk berjuang. Saat ini kami sedang melakukan, insya Allah sedang ini sudah mulai melakukan pembahasan anggaran untuk rencana pendapatan anggaran daerah kita untuk tahun 2023. Dan sekali lagi mohon doa yang luar biasa untuk ini sehingga bisa merealisasikan perjuangan untuk masyarakat kita, terutama untuk keumatan. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.